Selamat siang. Assalamualaikum, teman-temanku sesama pendidik PAUD dan juga para orang tua. Saya beberapa hari ini ikut pelatihan Read Aloud dengan bimbingan dari Ibu Rosi Setiawan, seorang aktivis Read Aloud dan juga founder Reading Bugs Indonesia. Ini buku karangannya Bu Rosi, ini judulnya Membacakan Nyaring, dan juga kita membahas bukunya The Read Aloud Handbook, tulisan dari James Trellis, yang ternyata tuh membuka wawasan baru buat saya tentang membaca nyaring, bahwa membaca nyaring itu berbeda dengan hanya membacakan buku. Apa yang membedakan kira-kira? Ternyata, teman-teman, selama masa pandemi ini, anak-anak itu membutuhkan buku. Jauh lebih membutuhkan sekarang daripada masa-masa yang lalu. Jadi, Rowena Peer menulis bahwa during the coronavirus crisis, children need books more than ever. Kenapa ya? Karena kalau ada buku, berarti orang tua atau guru bisa membacakan nyaring. Ada banyak sekali manfaat membacakan nyaring ya, yang saya pelajari dari Bu Rosi, manfaatnya ternyata dahsyat sekali. Dari beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini adalah membaca nyaring itu adalah sarana paling mudah untuk mengurangi learning loss. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di masa pandemi ini, saat anak-anak harus belajar dari rumah, mereka tidak bisa mendapatkan stimulasi yang seoptimal kalau mereka bertemu tatap muka langsung dengan gurunya. Jadi di rumah sebetulnya orang tua bisa membacakan nyaring untuk mengurangi efek learning loss. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena saat kita membacakan nyaring pada anak, misalnya nih ya ada buku kura-kura, ini kita sebetulnya saat membaca itu kita mengenalkan bunyi dari kata-kata yang tertulis dalam buku ini kepada anak. Jadi membacakan nyaring itu kita bacakan dengan nyaring sesuai dengan kata-kata yang ada, sesuai dengan tanda baca yang ada, tidak menambah-nambahkan sendiri. Sehingga anak nanti akan melihat, oh kalau ibuku bacanya agak berhenti sebentar, berarti itu kayaknya ada koma. Kita tunjuk nih di sini. Dan mereka akan mengerti tulisan itu bunyinya seperti apa. Contohnya nih. Lihat, ada seekor kura-kura. Tubuhnya mempunyai tempurung. Ia berjalan dengan sangat pelan. Jadi kita tunjuk bunyi pelan itu mana, tulisannya seperti apa. Nah, jadi kita membaca nyaring seperti itu. Dan kita harus awali dengan membacakan bagian sampul dulu. Sehingga anak-anak kita ajak diskusi dulu, apa sih gambar sampul ini, apa yang kamu lihat? Wah, gambarnya bagus. Ini yang nulis siapa ya? Yang nulis siapa? Kita cari yuk. Yang tulis siapa? Oh, Afan Al-Fayed. Wah, ternyata ditulis Afan Al-Fayed. Gambarnya bagus. Jadi kita lihat anak, ya, kita ajak anak untuk melihat seperti ini. Kita, oh gambarnya bagus. Siapa ya yang gambar buku ini ya? Wah, namanya itu ilustrator. Ilustratornya adalah Arahman Randy. Wah, keren-keren gambarnya. Jadi kita jadi anak kita kenalkan bahwa buku itu ciptaan manusia, ditulis oleh seorang manusia, dan ada yang menggambar namanya ilustrator. Jadi kita kenalkan semua itu sejak dini pada anak. Kapan? Mulai anak lahir. Manfaat berikutnya adalah anak-anak yang dibacakan buku memiliki kepekaan yang lebih tinggi pada sekitarnya. Ini ada research-nya. Yang berikutnya lagi adalah membaca dan menulis saling terkait. Saya sudah sampaikan tadi, saling terkait karena membacakan nyaring memberinya permulaan belajar menulis. Semakin sering anak mendengar, semakin sering dia akan menambah kosakata. Dan dia akan mulai menghubungkan bunyi yang dia dengar dengan kata yang tertulis. Lama-lama dia akan bisa membaca. Dari senang membaca, bisa membaca, dia akan bisa menulis. Jadi, membacakan nyaring itu memberinya permulaan belajar menulis. Manfaat lainnya adalah membacakan buku cerita akan mendekatkan bonding antara orang tua dengan anak. Anak akan mengasosiasikan buku dengan pengalaman yang menyenangkan, karena bukunya dibacakan oleh orang yang dia sayangi.
yaitu ayah bundanya. Nah, beberapa orang tua murid pernah bercerita bahwa, waduh, di zaman seperti ini mana bisa beli buku-buku yang bagus, harganya pasti kan mahal. Padahal di masa pandemi mungkin list untuk memberi buku bacaan ini ada di daftar terakhir. Jangan khawatir Bapak Ibu atau guru-guru, karena sekarang banyak platform yang menyediakan e-book. Kita bisa cari buku-buku yang sesuai dengan minat anak-anak kita, buku-buku yang sesuai dengan kemampuan dan tahapan usia anak. Gratis. Ya, memang beberapa buku yang ada di platform tersebut tidak bisa di-download, tapi tetap bisa dibaca. Ya, ada Let's Read, ada Seru Setiap Saat, ada Literacy Cloud. Jadi nggak ada alasan lagi tidak membacakan buku pada anak. Saya ulangi, membacakan nyaring pada anak. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo mulai membacakan nyaring. Langkah sederhana, mudah, tapi kaya manfaat. Selamat membacakan nyaring. Dadah.